Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrat dan iradatnya pada hari ini kita dapat melakukan perkuliahan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, serta kepada kita umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Endah Kurnia Yuningsi, SSIM Pepis yang kami hormati, serta rekan-rekan yang kami banggakan dan kami cintai. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 8 untuk mempresentasikan materi mengenai magnetostatik. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Adapun kami dari kelompok 8, kelas 5B, yang beranggotakan yang pertama ada Khairunisa dengan NIM 12020700036 sebagai pemateri. Kemudian ada saya sendiri, Opi Oktaviani dengan NIM 12020700057 sebagai moderator sekaligus pemateri. Dan yang terakhir ada Muhammad Ijudin Al-Faij dengan NIM 11720070056 sebagai pemateri. Adapun materi yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu mengenai definisi induksi magnet. Kemudian yang kedua mengenai gaya magnet pada muatan bergerak. Yang ketiga gerak muatan dalam medan magnet. Kemudian yang keempat contoh-contoh partikel dalam medan magnet. Yang kelima, gaya magnet pada arus listrik. Dan yang terakhir, momen magnet pada arus listrik. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai pemaparan materi dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada mengenai induksi magnet. Sebuah titik dikatakan terdapat medan magnet apabila ada gaya selain gaya elektrostatik bekerja terhadap sebuah muatan yang bergerak di titik itu. Medan magnet mirip dengan medan listrik, yaitu merupakan medan vektor yang besar dan arahnya di sembarang titik diperincikan berdasarkan sebuah vektor B yang disebut dengan induksi magnetik. Nah, induksi magnet ini adalah peristiwa timbulnya medan magnet pada sebuah konduktor berarus listrik. Adanya kuat medan magnet di sekitar konduktor berarus listrik diselidiki pertama kali oleh Hans Christian pada tahun 1774 sampai 1851. Jika jarum kompas diletakkan sejajar dengan konduktor, maka konduktor itu akan dialiri arus listrik. Bila arah arus listrik dibalik, maka penyimpangannya juga berbalik. Selanjutnya, secara teoritis Lovelace 1749 sampai 1827 menyatakan bahwa kuat medan magnet atau induksi magnet di sekitar arus listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbanding lurus dengan arus listrik. Kemudian yang kedua, berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu titik dari kawat penghantar itu. Dan yang terakhir, arah induksi magnet tegak lurus dengan bidang yang dilalui arus listrik. Dalam buku yang berjudul Rumus Lengkap Fisika SMA yang ditulis oleh Dr. Andes Djoko Untoro pada tahun 2007 menyatakan bahwa induksi magnetik menyatakan besarnya medan magnet yang ditimbulkan oleh magnet atau arus listrik. Arah induksi magnet oleh kawat berarus dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Dikutip dari Fisik Laboratori Manual oleh David H. Lloyd, diperoleh induksi magnet di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik sebagai berikut. Nah, rumus induksi magnetik di sekitar kawat lurus panjang
itu adalah B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Kemudian untuk induksi magnet pada kawat melingkar, rumusnya itu mu 0 kali I per 2R. Yang mana B itu mengacu pada induksi magnet di suatu titik dengan satuan Tesla, kemudian I itu kuat arus listrik, ampere, A itu jarak titik ke kawat penghantar dalam satuan meter, kemudian mu 0 itu permeabilitas ruang hampa yang nilainya itu 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per AM. Adapun rumus induksi magnetik untuk solenoida itu ada dua, yang di pusat dan di ujung. Nah, untuk yang di pusat, nilainya itu B sama dengan mu 0 kali I kali N per L. Kemudian untuk yang induksi magnetik solenoida di ujung, B itu sama dengan mu 0 kali I kali N, kemudian dibagi 2L. Yang mana keterangannya B itu induksi magnetik, kemudian I itu kuat arus listrik, L itu panjang solenoida, kemudian mu 0 itu permeabilitas ruang hampa, dan N itu jumlah lilitan. Nah, kemudian untuk induksi magnetik toroida, rumusnya B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2 pi R. Dengan keterangan yang sama seperti tadi telah saya sebutkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu subbab materi yang kedua mengenai gaya magnet pada muatan bergerak. Nah, untuk menghitung gaya magnetik di antara muatan yang bergerak, kita harus mencari besar dan arah vektor B di suatu titik. Kemudian besar dan arah gaya pada muatan yang bergerak dalam medan juga dicari. Dengan anggapan bahwa muatan bergerak dan arus menimbulkan medan magnet. Benda bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet akan mengalami gaya magnet. Gejala yang menunjukkan bahwa medan magnet mengerjakan gaya pada arus listrik ini sering disebut dengan gaya Lorentz. Vektor gaya Lorentz tegak lurus pada I dan B. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Bila arah melingkar jari-jari tangan kanan sesuai dengan putaran dari I ke B, maka arah ibu jari menyatakan arah gaya Lorentz. Persamaan dalam menentukan besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh benda adalah F sama dengan B kali I kali L kali sin alfa. Dengan keterangan F sama dengan gaya Lorentz dengan satuan Newton, kemudian B induksi magnetik medan magnet dengan satuan Tesla, I kuat arus dengan satuan ampere, L panjang kawat dalam medan magnet dengan satuan meter, dan alfa adalah sudut yang diapit I dan B. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya diserahkan kepada pemateri yang kedua dan pemateri yang ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gerak muatan dalam medan magnet. Besar gaya Lorentz pada partikel dapat dilihat dari gambar. Pada arus listrik yang berada dalam medan magnet bekerja gaya Lorentz dengan rumus F sama dengan BIL sin delta. Arus listrik adalah gerakan partikel yang kecepatannya tertentu. Oleh sebab itu dapat dirumuskan dari rumus di atas dapat diubah menjadi F sama dengan BQ per T VT sin delta. F sama dengan BQ V sin delta. F adalah gaya Lorentz pada partikel yang bermuatan Q dan kecepatan V. B industri magnetik pada magnet LED eksa sudut yang diapit faktor V dan B. Lintasan partikel bermuatan dalam medan magnet dapat dilihat dari gambar di atas. Tanda X menyatakan titik tembus garis-garis gaya kemagnetan yang arah industrinya magnetnya B meninggalkan kita. Pada partikel yang kecepatannya V bekerja gaya Lorentz dengan F sama dengan B QV sin 90 derajat, F sama dengan B QV. Selanjutnya yaitu contoh-contoh dalam partikel medan magnet. Adapun jenis-jenis lintasan partikel dalam medan magnet. Yang pertama yaitu lintasan lurus. Ketika sebuah partikel bergerak dengan arah kecepatan sejajar terhadap arah badan magnet, partikel akan merasakan gaya magnet yang nilainya 0. Saat itu partikel akan bergerak lurus tanpa mengalami pembelokan. Yang B,
lintasan melingkar. Sebuah partikel bergerak dengan arah kecepatan tegak lurus terhadap arah medan magnet, lintasannya akan bergerak melingkar. Dalam hal ini, gaya magnet partikel berfungsi sebagai gaya magnet pada partikel berfungsi sebagai gaya sentripetal yang membelokkan arah partikel setiap saat. Yang C yaitu lintasan spiral. Kecepatan membentuk sudut kecil dari 90 derajat terhadap arah medan magnet. Lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu tentang gaya dan momen magnet pada arus listrik. Nah, di sini yang pertama yang akan saya bawakan materi tentang gaya magnet pada arus listrik. Nah, besar dan arah gaya yang dialami oleh kawat yang dialiri arus listrik dalam medan magnet diberikan oleh hukum Lorentz, yakni F sama dengan IL dikali B. Nah, untuk F itu yaitu gaya yang dialami kawat berarus listrik. Nah, untuk I-nya yaitu besar arus listrik, yang B-nya itu vektor medan magnet, dan yang L-nya itu vektor panjang kawat yang dikenai oleh medan magnet. Nah, besarnya gaya Lorentz yang dialami kawat berarus listrik dapat ditulis sebagai berikut, yaitu F sama dengan I dikali L dikali B sin theta. Nah, dengan sudut antara L dan vektor B. Nah, dengan menggunakan aturan tangan kanan atau aturan skru putar kanan, maka arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan cara yang pertama, yaitu vektor panjang kawat. Nah, yang pertama itu vektor panjang kawat atau L dan vektor medan magnet atau B itu diposisikan agar titik pangkalnya berimpit. Nah, yang kedua, kemudian putar skrup ke kanan dari arah vektor panjang kawat atau L ke arah vektor medan magnet. Nah, yang ketiga itu arah skrup sama dengan arah gaya Lorentz atau F pada kawat. Nah, jika arus dan arah medan magnet saling tegak lurus atau theta, maka itu sama dengan 90 derajat. Nah, maka gaya Lorentz pada kawat memenuhi F sama dengan I dikali L dikali B sin theta. Nah, sin thetanya itu bernilai sin 90 derajat atau sama dengan 1, maka F sama dengan I dikali L dikali B. Nah, selanjutnya persamaan gaya Lorentz dapat diturunkan untuk muatan yang 28 bergerak. Untuk persamaan gaya Lorentz dapat diturunkan untuk muatan yang bergerak dari persamaan gaya Lorentz untuk arus pada kawat dari persamaan di atas, dari persamaan yang sebelumnya, maka delta L merupakan bagian kawat yang dikenai medan magnet, menjadi F sama dengan I dikali delta L dikali B. Nah, jika diketahui bahwa arus listrik merupakan muatan yang mengalir per satuan waktu, maka nilai I sama dengan Q dikali dengan delta T. Nah, gaya Lorentz yang selanjutnya dituliskan sebagai berikut. Nah, F sama dengan, nah I yang tadi kan sudah dirubah persamaan. Jadi Q dikali dengan delta T, delta L dikali B sama dengan, berarti di sini Q dalam kurung delta L dikali delta T dikali B. Nah, karena delta L dikali delta T merupakan kecepatan muatan atau V,
maka gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak menjadi persamaannya menjadi F sama dengan Q dikali V dikali dengan B. Nah, berarti di sini besar gaya Lorentz persamaannya menjadi F sama dengan Q dikali V dikali B sin theta. Nah, dengan tetanya tersebut sama dengan sudut antara V dan B. Nah, lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu tentang momen magnetik pada arus listrik. Nah, di sekitaran kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Nah, jika kawat tersebut dibuat melingkar atau loop dengan luasan sebesar dA, maka arus atau I dalam luasan ditutup loop arus tersebut akan menghasilkan momen magnet sebesar d mu sama dengan I dikali dA. Nah, momen magnet yang muncul akibat loop arus pada suatu luasan, arah momen magnet adalah tegak lurus terhadap luasan. Nah, hal ini sesuai dengan kaidah tangan kanan. Jika terdapat banyak loop arus, loop yang berdekatan akan saling meniadakan, sehingga yang teramati hanya loop yang paling luar. Nah, oleh karenanya persamaan untuk jumlahan loop diperoleh mu sama dengan integral d mu sama dengan I integral dari dA. Nah, lanjut, terdapat hubungan antara momen magnet dan momentum sudut. Nah, dalam atom, momen magnet atau mu itu berbanding langsung dengan momentum sudut atau L dari elektron. Nah, secara matematis dinyatakan sebagai mu sama dengan gamma dikali L. Nah, berdasarkan mode atom Bohr, besar momen angular elektron harus sama dengan H pada kondisi dasar atau ground state, sehingga N sama dengan 1. Nah, akhirnya momen magnet elektron dinyatakan sebagai mu sama dengan P dikali R dikali dengan 2I sama dengan min E H dikali 2 dikali M dikali E. Nah, ini sama dengan min mu dikali B. Nah, sehingga dengan mu B merupakan magneton Bohr yang didefinisikan sebagai mu B sama dengan EH itu 2 dikali M dikali E. Nah, dari hasil tersebut dapat terlihat hubungan antara magneton Bohr atau momen magnet dengan momentum sudut atau H, nah, dengan E per 2 dikali M dikali E, sehingga konstanta atau rasio ferromagnetik yaitu gamma. Nah, di sini ada gambaran bahwa momen magnet itu berlawanan arah dengan momentum sudut. Nah, dalam suatu bahan magnet terdapat banyak momen magnet yang arahnya belum tentu seragam. Nah, momen magnet total per satuan volume ruang disebut sebagai magnetisasi atau M. Nah, sehingga secara matematis ditulis sebagai M sama dengan jumlah mu pangkat 9 per V. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya.
utamanya dalam penyampaian materi dan materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.